Halo Victorians, ya selamat datang kembali di channel Victory Jogja. Dan seperti biasanya, kembali lagi bersama saya ya, Mirza sebagai salah satu wakil pialang sekaligus juga head analis ya di PT Victory International Futures cabang Yogyakarta ini. Dan ya, sama seperti edisi-edisi sebelumnya, saya akan menemani Anda untuk memberikan informasi mengenai pergerakan pasar ya. Ini di pasar emas dunia dan juga di pasar minyak dunia. Dan ya, saya mau mulai dari ini ya. Untuk edisi kali ini saya mau mulai dari review market dulu, dari pergerakan harga yang kemarin, dimulai dari komoditi emas dulu. Dan kalau Anda mungkin terbiasa ya, Anda mungkin sudah ngikutin review market kami dari minggu ke minggu. Mungkin Anda sudah terbiasa kalau minggu pertama biasanya pergerakannya bagus ya, terutama di pasar emas. Tapi kalau kita lihat sepanjang minggu kemarin, ini malah apa ya, cenderung flat ya. Minggu lalu rentang pergerakannya tidak terlalu panjang, cuma dari 2613 sampai ke 2657. Jadi satu minggu cuma berapa ini, sekitar 40 ya, sekitar 40 poin. Satu minggu cuma 40 poin itu menurut saya range yang sangat minim. Artinya memang satu minggu kemarin ini pergerakannya kalau kita lihat ya cenderung flat memang ya. Jadi di awal Desember naik turunnya atau batas di situ-situ aja, nggak bikin tren sama sekali. Padahal kalau Anda mungkin sudah familiar dengan trading ya, minggu pertama itu biasanya banyak sekali data ekonomi, terutama dari Amerika Serikat ya. Yang kemarin Anda mungkin sudah ngikuti ya, itu ada terutama temanya data tenaga kerja. Yang hari Jumat kemarin ini hasilnya bagus sebenarnya. Anda bisa lihat di sini kan, terutama yang hari Jumat kemarin itu rata-rata pendapatan per jamnya ada kenaikan, kemudian untuk jumlah tenaga kerjanya juga ada kenaikan di atas ekspektasi. Cuma yang agak jelek memang di ini ya, klaim penganggurannya. Klaim penganggurannya juga ikut naik di angka 4,2%. Tapi overall kalau melihat datanya seperti ini, harusnya ini kondisi yang bagus untuk sektor tenaga kerja Amerika Serikat. Tapi ya bahkan data itu nggak cukup ya untuk harga emasnya turun. Biasanya kan kalau ada berita yang bagus, harga emasnya bakal turun. Dan memang Jumat kemarin itu setelah data harganya sempat ngayun turun, tapi tidak lama berselang setelah datanya selesai ya bisa kembali rebound lagi. Dan ini kalau Anda lihat mungkin dari sisi fundamental ya, berita yang lebih luas, ada beberapa faktor memang, terutama emas ini masih jadi aset investasi pilihan untuk orang-orang yang mungkin menjelang akhir tahun lebih nyari aset yang lebih aman ya. Ditambah lagi dengan kondisi di Eropa Timur Tengah itu kan masih belum ada kelanjutan lagi kan, jadi masih gonjang-ganjing ibaratnya. Padahal kalau kita lihat hasil datanya kemarin seperti itu. Nah, ini mulai sempat ada kekhawatiran apakah kalau kondisi ekonominya di Amerika Serikat sedang bagus ya, dari Bank Sentral Amerika Serikat nggak bakal ngelanjutin ini program pemangkasan suku bunga kan. Dua atau tiga kesempatan terakhir ini ya, di beberapa bulan terakhir ini kita sudah lihat ada 3 kali kalau nggak salah pemangkasan suku bunga kan. Nah, ini pertanyaannya, masih ada satu meeting moneter lagi ya, rapat moneter lagi di bulan Desember ini. Dan ini yang sekarang ditanya-tanya itu apakah nanti pemangkasan suku bunganya dilanjut apa enggak. Dan setelah ngelihat berita kemarin ya, di satu sisi pasar tenaga kerjanya bagus, tapi di sisi lain tingkat penganggurannya naik. Jadi ini masih 50-50 juga ya. Nah, berkaca dari itu ya, setelah kita lihat dari pergerakan minggu lalu, nah di sini saya akan coba memberikan analisis untuk satu minggu ini ya, satu minggu depan.
Dan ya saya nggak bisa bilang banyak karena kembali lagi range-nya ya, karena minggu lalu range-nya ini terbatas, artinya untuk analisis menurut saya masih bisa pakai yang kemarin ya, yang minggu lalu saya sampaikan. Jadi Anda bisa lihat kalau hari ini tadi ya, ketika kondisi marketnya dibuka, ya ini gambarannya Anda bisa lihat Jumat itu ditutup di sekitaran 2631, kemudian Jumat ini tadi ya dibukanya di 2644, jadi sempat ada gap ya, sempat ada gap naik. Tapi setelah itu ya Anda bisa lihat di situ harga naik ngetes di support resisten 1 mingguan, terus habis itu ketahan turun lagi ya, balik turun lagi, dan ini pun tadi turun juga nggak jauh, balik naik lagi. Jadi range-nya menurut saya untuk minggu ini masih relatif akan terbatas. Dan kalau Anda tanya ke saya kira-kira patokannya range-nya di level berapa, ya ini masih bisa pakai level Fibonacci yang dari minggu lalu saya tunjukkan ya. Anda bisa lihat di situ kan, ini ada level Fibonya di 2650 itu untuk resistennya, kemudian di bawah ada 2607 ya untuk supportnya. Nah, tapi mungkin kalau ngelihatnya dari marketnya yang kemarin bisa agak diperkecil ya untuk range-nya. Jadi kita bisa tarik yang lebih presisi, itu jatuhnya nanti range-nya di sini. Nah, ini Nah, ini yang atas ada di 2655. Saya ini garis 2700 sama ini saya hapus dulu aja. Ya, jadi yang atas ini ada di sekitaran 2655, kemudian itu untuk resistennya, kemudian untuk supportnya yang bawah di sekitaran ya 2615. Jadi itu ada rentang sekitar ya 40 poin kan rata-rata minggu lalu. Nah, dimana kalau misalkan Anda mau gunakan untuk transaksi ini enak sebenarnya dengan kondisi market yang sideways, dimana ketika Anda lihat harganya nyentuh area resisten, jadi mendekati 2550-an, Anda bisa open sell. Kemudian sebaliknya nanti kalau harganya turun mendekati 2615-an, Anda bisa ambil posisi buy. Nah, itu nanti terus TP-nya bisa ditaruh di tengah-tengah aja karena range-nya 40 kan, jadi TP-nya 20. Artinya kalau buy dari 2615 berarti TP-nya 2635. Kalau Anda sell dari 2655 ya sama, TP-nya juga 2635, seperti itu. Ya. Cuma ini ya, kalau kondisi market sudah trending seperti ini, harusnya ini tinggal nunggu ada momen, ada satu kesempatan di mana dia bisa break dari area sideways. Nah, pertanyaannya kadang untuk bisa break dari area sideways ini harus ada berita ya. Dan beritanya minggu ini mungkin ya kan, mungkin ada. Dan minggu ini memang kalau kita ngelihat dari hari Senin ya, Senin ini masih sepi untuk berita, kosong kan di sini yang high impact. Dan Selasa kalau Anda ngecek juga cuma ada dari Australia ya. Tapi fokusnya untuk minggu ini saya rasa akan jatuh di hari Rabu, dimana hari Rabu ini dari Amerika Serikat akan ada rilis data CPI atau data inflasi. Ya, data inflasi ini lanjut ya, masih ada hari Rabu itu yang inflasi di tingkat konsumen, kemudian Kamis itu inflasi yang di tingkat produsen. Jadi fokusnya untuk minggu ini hari itu ya, Rabu dan Kamis data inflasi. Yang mana nanti ya hasil data inflasi ini bisa jadi berefek ke berita minggu depan, karena minggu depan bakal ada rapat moneter Bank Sentral Amerika Serikat yang terakhir untuk tahun ini. Jadi kita mau lihat ini nanti keputusannya Fed akhir tahun ya kan, itu bagaimana proyeksinya untuk tahun depan seperti apa. Nah, di situ kita sudah lihat data tenaga kerjanya bagus, apakah ini nanti inflasinya ada kenaikan? Karena kalau inflasinya ada kenaikan berarti data tenaga bagus, inflasinya agak naik ya. Artinya kan ekonomi bertumbuh itu ya Bapak Ibu. Dan kalau ekonomi bertumbuh ya suku bunga kayaknya nggak perlu dipotong ya. Jadi ini yang sedang jadi fokus. Artinya kalau Anda mau butuh data ekonomi yang bisa digunakan untuk transaksi minggu ini, saran saya tunggu hari Rabu dan hari Kamis ya. Dan untuk yang hari Rabu CPI itu kami seperti biasa di Victory Jogja akan mengadakan live trading. Dan ini nanti live tradingnya
via Zoom ya. Jadi Anda yang domisilinya nggak di Jogja tuh masih bisa ikut. Dan ini beritanya kan jam 20.30, nanti jam 8 kita akan buka Zoom-nya untuk room-nya. Dan nanti 20.30 ketika beritanya rilis kita bisa saling diskusi. Kemudian kami dari PT Victory juga akan kasih kisi-kisi untuk strategi transaksinya seperti itu. Kalau Anda mau ikut ya untuk live tradingnya, silahkan bisa pantau Instagram kami di @vif_jogja. Di situ harusnya sudah ada postalnya untuk live trading, dan di caption ada link Google Form yang Anda bisa gunakan untuk daftar untuk tempat di Zoom itu. Jadi itu nanti kita bisa trading bareng-bareng ya. Seperti itu. Kemudian itu untuk market gold ya. Kalau untuk market oil mungkin saya nggak banyak nyampaikan aja, cuma mau memberitahu Anda bahwa harga minyaknya ini kembali lagi sekarang sudah nyentuh di 67 ya. Kalau Anda sudah ikut video ini dari 2 atau 3 minggu terakhir, saya beberapa kali sudah bilang kalau di 67 ini selalu jadi level supportnya ya. Kalaupun paling tembusnya nggak terlalu jauh. Artinya, dan ini menjelang akhir tahun juga kan, kalau Anda ngambil pengen transaksi yang modelnya investasi di akhir tahun ini, ya ini oil ini bisa jadi pilihan karena harga 67 ini dekat sekali dengan rekor terendahnya tahun ini di 63, sementara tertingginya di 80 ya. Artinya kalau Anda lihat harganya nyentuh 67 udah buy aja. Nanti targetnya yang paling dekat di sini 69.50. Kalau Anda agak optimis bisa ngejar sampai di 72 ya. 72 itu indikator MA100 daily seperti itu ya. Jadi kalau oil ini simple ya, udah kalau ngayun turun nanti di 67 kita buy aja. Terus kalau nanti ngayun naik di sekitaran 72 kita bisa sell aja. Jadi ini transaksinya mungkin mingguan ya, nggak cocok untuk Anda yang nyari sinyal untuk transaksi pendek-pendek ya. Tapi kalau ada yang mau transaksi santai, oil ini lebih mantap seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk kesempatan minggu ini. Saya harap materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Anda yang mau bertransaksi ya di sepanjang minggu ini. Dan seperti biasa, ini hanya edukasi saja untuk second opini Anda yang mau bertransaksi, bukan anjuran apalagi perintah untuk Anda transaksi sesuai dengan ini ya. Kalau Anda pengen saran transaksi yang lebih presisi, disesuaikan dengan equity Anda, modal Anda, style Anda, terus Anda pengennya manajemen resiko yang seperti apa, nah itu sekali lagi Anda bisa follow Instagram di @vif_jogja, bisa DM di situ. Nanti akan kami sambungkan ke wakil pialang yang kami rasa mungkin bisa cocok dengan Anda ya. Victory Jogja ini punya banyak wakil pialang ya. Dan kalau ada yang mau tanya-tanya juga di situ. Kemudian kalau misalkan ya Anda merasa video ini bermanfaat, bisa klik tombol like-nya. Dan kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe ya channel Victory Jogja ini supaya Anda nggak ketinggalan untuk info-info minggu depannya lagi ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya pamit ya. Salam profit.